Halo, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Tabi pun, ya senang saya bisa menyapa Anda kembali ya, dan mohon maaf kalau pada pertemuan hari Jumat ya saya tidak bisa langsung mengirimkan materi ya karena berhubung cukup ini nak ya ada agenda yang harus saya tunaikan juga seperti itu. Nah, ini ada materi ya, sebenarnya bukan bukan ke materinya, lebih ke teknis dalam pembuatan ini nak ya, cerita anak ya. Kalau sebelumnya, pada pekan sebelumnya kan Anda sudah mencoba membuat mind mapping ya, mind mapping berdasarkan cerita anak yang sudah Anda buat. Nah, sekarang giliran Anda membuat mind mapping kembali, tapi ini berdasarkan ide kreatif yang Anda miliki. Kalau saya katakan adalah proses kreatif ya dalam menghasilkan sebuah karya. Dan di sini memang Anda dituntut untuk menghasilkan sebuah karya. Jangan takut karya Anda itu tidak sempurna ya. Yang jelas di sini saya sangat mengapresiasi semua mahasiswa saya yang mampu berkarya dengan catatan ia tidak melakukan copy paste atau salin tempel karya orang lain. Karena nah ya sebuah karya ya yang dimiliki atau yang dihasilkan oleh seseorang itu nilainya sangat luar biasa. Nah ya artinya apalagi kalau dilakukan apa nah dengan cara copy paste saja itu sangat perbuatan yang saya katakan apa ya, kriminal dalam akademik ya, seperti itu. Karena lagi-lagi sebuah karya itu adalah hal yang harus kita hargai. Nah ya, jangan sampai Anda ya untuk memenuhi tugas saya dengan cara melakukan copy paste seperti itu ya. Nah baik, untuk hari ini saya akan menjelaskan terkait mind mapping dan kerangka ide ya. Namun sebelumnya saya akan menunjukkan satu gambar. Nah, ini adalah salah satu ilustrator yang ilustrasi ya yang ada di buku saya. Kalau misalnya Anda lihat di sini, nah tampak ya ada apa nih, kemeja apa pakai motif batik, motif Lampung ya, tapis. Kemudian kalau Anda lihat gambar rumah di sini mungkin Anda tidak asing ya, ini adalah rumah adat atau lambannya suku Lampung ya. Dan kalau misalnya Anda lihat di sini kayak ada seperti ada meriam. Nah, ini sebenarnya latar cerita yang saya buat ini ada di Museum Lampung. Nah, ya Museum Lampung yang memang terinspirasi saya nah ya untuk mengenalkan rumah rumah ini nak ya, rumah ini nak ya, rumah adat Lampungnya kepada para pembaca. Nah, segmen pembaca yang saya harapkan di sini adalah siswa kelas 5, artinya siswa dengan usia 11 tahun ya, kurang lebih seperti itu. Kenapa? Karena di dalam buku cerita itu kan macam-macam nak ya. Ada yang memang dalam satu buku jumlah ilustrasinya itu dibataskan. Ada yang berjumlah 70%, ada yang 50%, bahkan 30%. Nah, itu bergantung pada tingkatan. Nah, kalau untuk yang usia 5 SD itu biasanya hanya sekitar 30%-nya. Dan ini waktu itu yang saya buat seperti itu ya, dalam mengikuti sayembara di kantor bahasa Provinsi Lampung, dan alhamdulillah karya saya masuk ya menjadi salah satu pemenang ya ketika itu ya, syukur. Nah ini waktu itu lokalitasnya tentang Lampung, jadi saya mencoba mengangkat atau mengenalkan rumah adat ini ya. Kemudian kalau Anda lihat ini, nah ini mungkin yang Anda berasal dari Lampung Barat tahu ya, ini adalah tarian Sekura, festival Sekura, dan biasanya ini diadakan setelah Lebaran Idul Fitri ya. Nah, dengan tujuan kalau misalnya Anda lihat di sini untuk apa topeng-topengnya ya, menunjukkan topeng gambarnya yang eh, buruk ya, mohon maaf, buruk rupa. Ini ada filosofinya ternyata ya, filosofinya adalah ketika seseorang itu memakai topeng yang mungkin kita lihat rupanya tidak bagus, ini menunjukkan bahwa manusia itu selalu membawa hal yang buruk ya, sifatnya tidak selalu baik. Oleh sebab itu dengan di hari yang non fitri ya,
melepaskan segala kesalahan ya, segala hal-hal yang tidak baik seperti itu. Nah, kemudian kalau Anda lihat ini, nah ini juga merupakan ilustrasi yang ada di buku saya ya. Waktu itu saya terinspirasi ingin mengenalkan salah satu menu makanan ya. Kalau selama ini kan kalau menu khasnya Lampung itu biasa pasar W, tempoyak ya, yang biasa mungkin sudah kenal, tapi ini saya mencoba untuk mengenalkan buah tat atau kue tat ya. Kalau Anda tahu yang dari Lampung Barat juga ini khas sekali ya. Kalau Anda tahu seperti apa, nah seperti nastar ya, nastar itu kan ada selainya. Nah kalau ini kurang lebih seperti itu, cuman ini modelnya dalam bentuk sejenis kayak bolu ya, di tengah-tengahnya ada selai seperti itu. Nah ini saya coba untuk mengenalkan ya kepada siswa ya, mungkin kalau selama ini siswa mungkin ya taunya apa sekarang ya, sosis bakar, kemudian bakso bakar, minumannya apa, boba dan segala macam. Tidak salahnya si penulis ataupun Anda nanti saya katakan sebagai penulis awal ingin mengambil lokalitas tentang Lampung, Bu, saya ingin mengambil lokalitas tentang suku saya misalnya suku Sulawesi, ya monggo silakan saja seperti itu. Nah, akan tetapi memang ketika Anda ingin mengulik tentang lokalitas, ya itu tidak hanya sekadar tahu bagian permukaan, ya karena ketika saya membuat cerita tentang rumah adat Lampung, kemudian tari Sekura dan juga apa kue tat atau ketika saya membuat cerita tentang tari Sigah Pangutan itu tidak hanya sekadar main tulis saja, melainkan harus membaca artikel-artikel yang berkaitan dengan lokalitas Lampung, yang berkaitan dengan lambannya atau rumahnya orang Lampung, atau juga tarian Sekura, dan juga misalnya tentang tari Sigah Pangutan itu ya. Jadi memang perlu ada info-info yang harus diberikan. Nah, ketika saya membuat tari Sigah Pangutan itu kan kalau Anda tahu ya penari itu kan ada namanya apa ceti ya atau tidak salah kalau tidak salah ya apa yang kuku yang terbuat dari kuningan. Nah, itu terus terang saya yang bukan notabene orang Lampung ya atau suku Lampung, saya cari tahu, saya membaca artikel oh ini toh namanya, oleh sebab itu terciptalah karya yang berlokalitas Lampung, begitu ya. Nah, eh, nanti Anda akan membuat mind mapping ya berdasarkan ide. Kenapa ini saya harus langsung sesuai dengan ide Anda? Karena sebelum-sebelumnya sudah ini nak ya saya sudah menginstruksikan Anda ya untuk membaca banyak apa cerita anak. Mungkin tiap saya masuk di kelas pun, nah ya Anda selalu saya tanyakan ya sudah berapa banyak arti apa cerita anak yang dibaca, kemudian hal baik apa atau hal positif apa yang didapatkan. Nah begitu juga nanti ketika Anda membuat cerita anak, nah ya yang saya harapkan adalah hal baik yang Anda berikan untuk pembaca. Karena memang tujuan dari pembuatan cerita anak adalah satu menghibur ya anak-anak, kemudian anak-anak si calon pembaca tersebut mendapatkan hal baik, informasi yang baik ya dari cerita yang dibuat. Nah, nanti silakan dalam kurun waktu 1 pekan ya, silakan Anda ya membuat mind mapping terlebih dulu, mind mapping. Nah ya, untuk mind mapping misalnya saya di sini mengambil judul yang ini nak ya tentang lokalitas Lampung ini nak ya. Nah, di sini saya membuat mind mappingnya tokohnya siapa. Nah, pada bagian tokoh, ini usahakan Anda dibuat secara spesifik ya, termasuk pada perawakan dan sifat. Khawatirnya ketika Anda tidak buat, kemudian Anda mengembangkan ide Anda, khawatir Anda lupa, oh tokohnya si Berry ini apa ya, dia rambutnya ikal atau tidak. Khawatirnya malah tertukar dengan tokoh lain. Oleh sebab itu penting bagi seorang penulis, apalagi penulis pemula, mereka membuat mind mapping ya, biar mereka tahu, biar ajak ceritanya. Kalau memang alurnya harus A ke C ya, maka ya harus disesuaikan gitu. Jangan sampai nanti ceritanya malah ngalur ngidul kemana-mana. Nah ini adalah contoh ini nak ya tokoh yang saya gambarkan ya. Di sini ada kurang lebih 5, ada Berry, Bu Mary, Windy, Onci, dan ada pemandu museum di sini ya. Nah, ini di sini sebagai contoh saja, misalnya si Berry berambut ikal. Kemudian diberi spesifik ya, dia ini siswa kelas 5 SD. Ya, kemudian
Di sini ada Bu Mary. Bu Mary itu sosok yang bijaksana, ya Windy dan Onci misalnya. Wataknya apa? Nah, jadi silakan nanti Anda mengira-ngira nanti tokohnya siapa saja. Ya, ini dikatakan tokoh jika memang ketika Anda memasukkan mereka dalam dialog, dalam bersikap ini bisa kita tentukan wataknya. Ya, misalnya ada tokoh yang hanya mengatakan iya. Nah, di sini kan kita tidak bisa secara lebih dalam ya untuk menentukan dia wataknya bagaimana seperti itu. Nah, di dalam tokoh, nah ya, kalau bisa ketika menamai ini harus ya kurang lebih disesuaikan. Mohon maaf sekali kalau misalnya dia berasal dari ini nih perkampungan tapi namanya Alexander atau Johnson atau Michael, ini kan tidak sesuai. Jadi memang harus disesuaikan juga ya seperti itu. Nah, kemudian ada setting, monggo setting ini cari tentukan saja mana yang paling dominan. Apakah di sekolah, kemudian apakah di mana di rumah ataukah di pantai ya seperti itu. Untuk alur ya ini mungkin Anda pun sudah paham ya terkait alur. Eh, Silakan mau dibuat alur maju ataupun mengenang masa lalu juga silakan. Nah, amanat tadi saya katakan ya usahakan ini amanatnya kalau bisa bersifat positif ya yang bisa diterapkan oleh para pembaca ya kurang lebih ya. Kemudian gaya bahasa. Nah, kalau gaya bahasa di sini saya sampaikan saya lebih condong menggunakan apa istilah ya. Cukup banyak istilah-istilah dalam bahasa Lampung ya. Seperti kalau di sini tentang lokalitas Lampung ya, seperti ada tentang panggung pesagi, ya pelupuh dan sebagainya. Silakan monggo saja nanti Anda ya, kalaupun memang ada majasnya nanti ya silakan ya seperti itu. Nah kemudian terkait sudut pandang, nah ya sudut pandang ini kan sebenarnya ada 3 ya, sudut pandang 1, 2, sama 3. Cuman memang selama ini yang paling banyak digunakan adalah sudut pandang 1 dan 3. Ketika sudut pandang 1 digunakan, maka ciri khasnya ya eh, anda sebagai penulis seolah-olah menjadi tokoh. Kenapa? Karena kata yang digunakan adalah aku, ya. Jadi seolah-olah penulis itu Anda nanti sebagai pelaku atau tokoh di situ, ya. Kemudian kalau sudut pandang ketiga, otomatis dia harus menggunakan iya, dia, kemudian langsung menyebutkan nama seolah-olah si penulis itu sebagai Tuhannya tanda kutip ya, yang menentukan takdir di dalam tokoh masing-masing, kurang lebih seperti itu ya, mau bahagia sedih ya ataupun nanti ujungnya tokohnya meninggal kan nanti kan seolah-olah menjadi Tuhan ya tanda kutip ya seperti itu. Nah kemudian ini adalah mind mapping. Nah ya mind mapping yang kurang lebih akan Anda buat ya. Ini monggo Anda buat ya sesuai dengan inspirasi yang Anda dapat ya, sesuai dengan ide ya seperti itu. Nah, masuk pada bagian kerangka sekarang. Nah, untuk rangka ini adalah hal-hal poin-poin penting ya yang akan Anda kembangkan nantinya di dalam cerita Anda. Nah, ini kalau sesuai dengan apa nak cerita ini ya saya katakan nah ini cerita tentang berkunjung ke museum ya, pengenalan tentang panggung pesagi ya yang dimiliki oleh orang Lampung. Nah, ini jumlah halamannya yang saya buat saat itu 2,5 halaman ya, 2,5 halaman dengan ukuran kertas A4, kemudian fontnya 12, spasinya 1,5 ya. Kalau tidak salah hurufnya bukan Times New Roman ya. Lupa saya, mungkin nanti akan saya cek kembali ya seperti itu. Nah, untuk ini, nah ya, untuk apa? Untuk kerangka ide, ini pilih saja yang penting-penting ya, tidak perlu misal dialog dimasukkan. Kenapa saya mengharuskan Anda membuat kerangka ide? Nah ya, karena dalam kerangka ide ini lagi-lagi membuat Anda ketika mengembangkan ide, alurnya itu ajak sesuai dengan yang sudah ditentukan dari awal seperti itu. Saran saya ketika Anda mengembangkan kerangka ide, jangan takut tulisan Anda itu jelek. Kemudian jangan memikirkan masalah apa ejaan ya dan sebagainya. Yang jelas Anda tulis dulu saja. Mengapa? Karena di dalam kegiatan menulis yang harus diperhatikan adalah satu, pra penulisan,
kemudian penulisan, dan juga pasca penulisan. Nah, pra penulisan ini bagaimana? Nah, pra penulisan ini seperti tadi yang saya katakan, ketika saya ingin membuat cerita tentang panggung Pesagi ya, punyanya suku Lampung, maka tidak serta-merta semua pengetahuan itu saya miliki. Oleh sebab itu, dengan cara apa? Dengan cara membaca, mencari tahu, ya seperti itu. Nah, itu masuk ke dalam pra penulisan. Nah, termasuk ketika Anda membuat main mapping, kemudian kerangka ide, apa saja yang ingin dimasukkan, ini pun masuk ke dalam pra penulisan. Nah, setelah kerangka ide ya, kerangka ide di sini, Bu, ini kan ada berapa nih? Saya ada 7 ya, ada 7 kerangka ide di sini. Mohon Anda tidak perlu terpaku harus banyak 7, tidak. 5 boleh, 4 boleh, sesuai dengan keperluan Anda. Sehingga ya yang penting nanti ketika Anda mengembangkan ide ya sesuai dengan kerangka ide yang sudah dibuat seperti itu. Nah, contoh di sini ya, dilihat ya, Anda bisa lihat ya, kelas 5B mengadakan outing, kemudian siswa ya sebagian besar mereka merasa kecewa karena outingnya hanya ke museum, karena bagi mereka itu museum itu adalah hal yang tidak mengasyikkan gitu ya, tidak menghibur ya, hal yang menjenuhkan gitu. Nah, kemudian ada mereka yang mengusulkan outing ke kebun binatang saja gitu ya, karena bisa mengenal banyak hewan. Nah, kemudian ada juga ya pada kerangka ide di sini Berry dan kawan-kawan ada tokoh utamanya merasa setengah hati ketika ikut berkunjung ke museum. Nah, akan tetapi ketika di sana ternyata banyak hal informasi yang didapatkan oleh si Berry ya tentang budayanya orang Lampung. Nah, dari situ ya terlebih dia ini bersuku Lampung, akhirnya dia mulai mencari tahu ya, bahkan ya paling aktif ya ketika ada di museum seperti itu. Nah, ini ketika saya buat ya ini saya sesuai dengan ide-ide ini ya. Ide-ide ini ya kemudian saya kembangkan. Nah, maka jadilah kurang lebih seperti ini. Nah, ya. Nah, nanti ketika Anda sudah mengembangkan kerangka ide, tadi yang saya katakan Anda jangan memikirkan masalah ejaan dulu ya. Jangan memikirkan masalah kutipan langsungnya, mohon maaf, kalimat langsungnya benar atau tidak gitu ya. Diketik dulu saja sesuai hal yang yang Anda pahami. Nah, ya seperti itu. Nah, kemudian pada masa setelah Anda membuat tulisan, misal sudah jadi 2,5 halaman misalnya. Silakan nanti Anda bisa memperbaiki, ada tahapannya namanya pasca penulisan. Nah, di pasca penulisan itu Anda bisa mengecek apakah tulisan Anda ini ada yang typo, kemudian adakah bahasa daerah atau bahasa asing yang tidak mengikuti ejaan. Nah, di sini perlu pengetahuan tentang ejaan nih, bahasa asing, bahasa daerah, itu tidak boleh diketik cetak seperti biasa, melainkan harus dicetak miring. Nah, kemudian pun Anda pun harus memahami bagaimana cara membuat kalimat langsung. Nah, ya, jadi memang harus butuh pemahaman terkait kalimat langsung. Seperti ini ya, kita lihat semua siswa antusias ketika Bu Mary. Nah, ini Bu Mary ya. Diperhatikan nanti Yan kata sapa ini Ibu atau Bu yang diikuti oleh nama maka harus menggunakan huruf kapital ya. Kita lihat lagi menjelaskan rencana outing kelas. Nah, untuk kata outing ini kan di luar artinya ya. Silakan nanti dicetak miring. Nah, kemudian di sini ada Winnie dan Sisil saling berpandangan. Nah, perhatikan Nak, dalam membuat kalimat untuk cerita anak, yang namanya anak-anak, kalau membaca cerita terlalu panjang, ya, saya yakin ini akan menjemukan bagi mereka. Ya, jadi bagaimana caranya? Satu, gunakan bahasa yang sederhana. Ya, kemudian yang kedua, buatlah kalimat yang singkat-singkat saja, jangan yang panjang. Ya, seperti ini saya ya. Windy dan Sisil saling berpandangan, sudah titik. Mereka bahagia, titik. Udah. Yang jelas kita temukan ada subjeknya, ada predikatnya di situ ya. Kemudian agenda belajar di luar kelas itu disambut riuh semua siswa lainnya, titik. Udah seperti itu. Tidak perlu kalimatnya terlalu panjang ya, yang namanya siswa ya, mereka sedang membiasakan membaca dan membudayakan untuk membaca.
Nah, kemudian kita lihat ini ada dialog. Nah, ya, untuk dialog yang dilakukan oleh perbedaan tokoh itu dianggap sebagai paragraf baru ya, sehingga harus kalau itu dimulai lagi di enter kemudian dijorokkan lebih dalam ya, seperti itu. Sepertinya asyik ya belajar di luar. Nah, ini kan sebagai ekspresi, jadi harus menggunakan tanda seru. Perhatikan, nah ya, jika ada kalimat apa yang disampaikan oleh tokoh secara langsung perlu diperhatikan, gunakan kutipan di awal kalimat, dan juga jika kalimat selesai maka ditutup dulu dengan akhir kalimat dengan tanda petik ya. Baru keterangannya apa di sini? Misal seru Windy sambil tertawa kecil, titik. Ya. Kepantaikan Bu Mary ya, tanda tanya. Tanya Sisil kegirangan, titik ya. Mereka seketika mengangkat kedua alisnya kan, titik. Nah, ya, banyak siswa yang kecewa. Nah, artinya ini direspon oleh tokoh lain lagi, maka diperlakukan sebagai paragraf yang baru. Lembah hijau ya, Bu? Ada yang bertanya kan di sini, sahut lainnya. Bu Mary lalu tersenyum, disusul gelengan kepala, titik kan. Kemudian disahut lagi oleh lainnya, ya. Jadi outing kemana, Bu? Misalnya, susul Berry melontarkan tanya. Ini cukup kalimat-kalimat yang sederhana ya. Seperti itu. Nah, kemudian ini pada alur yang lain ya, dalam satu cerita masih. Nah ini biasanya nak, kalau penulis-penulis itu saya masih menemukan, loh kok dia sih misalnya. Nah kebanyakan penulis itu masih menggunakan loh kok dia, lo-nya itu LHO. Nah kalau misalnya secara kebahasan kita baca bukan lo seperti itu, mereka lah apa LHO ya. Jadi memang harus dibaca sesuai apa yang ditulis. Berarti bagaimana yang benar? Loh, LOH ya. Loh, koma misalnya. Atau loh, titik-titik artinya kan nggak panjang. Loh, kok begitu misalnya ya. Jadi memang harus sesuai sama seperti pekan depan kita outing ke Museum Lampung misalnya. Itu bukan bukan, melainkan ada huruf E-nya. Berarti pekan depan kita outing ke Museum Lampung. Nah, ya ini yang dijawab oleh Bu Mary ya. Beberapa detik kelas terasa hening, titik. Nah, kalimatnya sederhana, pendek ya. Ada siswa setuju karena belum pernah berkunjung ke museum, titik. Ada juga siswa merasa keberatan, koma ya, seperti Berry, titik. Nah, ya memang belum pernah ke museum, titik. Tapi baginya belajar di museum tak ada menariknya. Nah, ini kan kalimat-kalimat sederhana. Nah, silakan nak ya, ketika Anda memulai cerita ya, tidak mesti harus diawali dengan prolog berupa deskripsi tokoh ataupun ruangan misalnya ya. Boleh langsung disajikan dengan adanya konflik, itu tidak masalah ya, seperti itu. Kemudian ini Anda bisa lihat nah ya, di alur yang lain ya, misalnya ayo dinikmati outingnya Berry, misalnya kata Bu Mary tepat di belakang Berry. Berry manggut pelan, tak bersemangat. Ini masih adanya konflik karena ia tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan. Ya. Siswa mulai melihat-lihat pemandang sekitar. Sorotan lensa kamera siap mengambil foto. Dari depan museum tampak satu rumah panggung berdiri kokoh misalnya. Berry sejenak tertegun, ya misalnya di situ misalkan ada apa pendeskripsian ya. Kemudian ini rumah panggung pesagi Dick misalnya. Seorang pemandu museum mengejutkan Berry. Nah, di sini sebagai nilai lebihnya, nah ya di dalam cerita yang berlokalitas tidak ada salahnya ketika penulis ya memberikan informasi tambahan bisa di dalam dialog ya, seperti ini tentang rumah panggung pesagi. Zaman dulu rumah panggung dibuat untuk menghindari serangan binatang buas dan gempa. Nah, kan memang seperti itu memang filosofinya. Nah, jadi dengan adanya informasi seperti itu, si calon pembaca nanti ya ketika membaca cerita kita, oh jadi tahu, oh ternyata rumah panggung yang ada di depan museum itu ternyata tujuannya dulu biar orang-orang tidak biar orang-orang terhindar dari binatang buas kan, kalau dulu mungkin masih banyak hutan ya, mungkin binatang-binatang buasnya seperti itu ya, beda dengan rumah-rumah bentukan sekarang ya.
Seperti itu ya. Saya harap ini pemahaman informasi yang saya berikan bisa Anda pahami ya. Yang jelas Anda harus bisa menerapkan ini nak ya. Pra penulisan yaitu silakan Anda membuat mind mappingnya dan juga kerangka idenya ya. Silakan disiapkan nanti hari Jumat nanti bisa kita diskusikan secara bersama. Kemudian nanti setelah Anda membuat mind mapping dan juga kerangka ide, silakan nanti pada hari Jumat nanti kita bertemu Anda mulai menggarap ide-ide Anda. Saya tidak ada materi yang akan saya berikan melainkan kita langsung eksekusi ya. Di situ adalah hari Jumat nanti adalah waktu Anda untuk bertanya kepada saya, mendiskusikan ya mungkin terkait ide-ide yang kalian punya ya. Nah, kemudian setelah menulis nanti baru ada namanya pasca penulisan tadi ya. Yang jelas di sini ketika Anda runut mengerjakan maka insya Allah nanti pun akan hasilnya maksimal ya seperti itu. Yang terpenting ingat ketika menulis Anda jangan memikirkan tulisan Anda satu jelek, tulisan Anda tidak sesuai dengan EYD, kemudian kalimat-kalimatnya tidak baku, jangan memikirkan itu dulu ya karena ada tahapannya pasca penulisan. Baik, saya rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih.